Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Majid dengan NIM belakang 076. Di sini saya akan melakukan sebuah tugas basis data 2, yaitu implementasi trigger dalam MySQL. Di sini untuk instruksi mahasiswa untuk melakukan beberapa bagian berikut. Untuk bagian pertama yaitu menjelaskan sintak dasar trigger, menjelaskan sintak dasar pembuatan trigger pada MySQL meliputi. Nah, jadi pertama kita menjelaskan cara pembuatannya. Nah, di sini ada dua cara, yaitu MySQL yang langsung atau membuat dengan trigger, yaitu trigger name, terus nama tabelnya, apa ini lakukan di before atau after, terus insertnya, start atau update atau delete nya gitu, terus eventnya atau pekerjaannya dilakukan di situ. Terus di sini yaitu delimiter. Untuk pertama-tama delimiter untuk bagian MySQL. Kenapa menggunakan delimiter? Di sini kita menggunakan delimiter karena apabila di bagian eventnya itu rata-rata menggunakan ini untuk akhiran pada kayak if gitu, kayak set gitu, itu menggunakan ini. Nah, kan kalau pakai ini jadi tidak berfungsi gitu. Jadi kita ubah jadi ini. Terus gitu. Jadi untuk selanjutnya kita create trigger. Di sini untuk membuat triggernya, yaitu nama triggernya contohnya tidak boleh stok tidak boleh nol gitu. Terus kita mau nge-create apa di bagian, nah di sini kita mau before, kita ngasih tahu kan di sini saya akan melakukan sebuah tugas yaitu before update. Jadi before insert. Jadi sebelum insert kita mau apa gitu di bagian produk apa. Di sini kan mau produk varian tuh di bagian stock. Jadi kita for ins row. Di sini for each row kan data itu gak cuma satu, umpamanya kan dimasukin bisa data banyak gitu, dicek row-nya satu persatu. Terus kita perlu begin sama end. Begin sama end ini untuk eventnya, masukkan eventnya di sini. Jadi eventnya gini, if new kan before kan new kan, data yang sebelum masuk kan berarti new atau terbaru gitu. Nah, new data new ini apa yang mau dicek kan bagian stok kan kurang dari 0. Jadi data yang kurang dari 0 maka dilakukan apa? Kita perlu end if dulu. Di sini end if biar agar tidak lupa gitu kalau saya. Terus kita signal SQL state 40. Nah, di sini signal SQL state ini fungsinya buat errornya itu dibuat sendiri gitu kalau indikasinya gitu. Terus set message, terus message-nya apa buat errornya itu set message sama dengan di sini set message-nya stok pada produk varian tidak boleh 0 gitu. Jadi apabila kalian ingin memasukkan insert into produk varian bagian stock, value-nya kan kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 contoh min 2. Nah, akan ada sebuah pesan yang tadi kita buat tadi insert itu. Nah, gitu. Di
sini kan kita sudah membuat struktur umum yang meliputi kan struktur umum pembuatan trigger kan sudah dari penggunaan before. Nah, penggunaan before, penggunaan insert, penggunaan new. Nah, untuk after, update, delete, sama all nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian nomor 3 atau bagian 3 gitu. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dan untuk studi kasus penggunaan trigger untuk audit log, susun sebuah studi kasus. Jadi kita membuat studi kasus penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace adalah digunakan untuk mencatat perubahan aktivitas pada database seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi yang dilakukan, terjadinya perubahan, data sebelum dan sesudah perubahan. Audit log sangat penting untuk mendukung penanganan gitu. Jadi saya sudah membuat untuk studi kasusnya, yaitu kan suruh membuat studi kasusnya. Jadi setiap melakukan insert, setiap ada insert produk maka dimasukkan ke audit log. Jadi dimasukkan ke log, terus hanya ada data baru kan siapa kan tadi, siapa operasinya apa, nanti ada dimasukkan operasi waktunya kapan, terus datanya sebelum perubahan kan dan sesudahnya. Terus update, setiap update sama seperti sebelumnya, tapi kita ngasih nambah produk sebelumnya dan produk yang sudah diupdate. Terus bagian delete kita ngasih tahu sama seperti halnya di bagian insert gitu, ngasih tahu tapi di bagian delete nya gitu. Baik, untuk di bagian nomor 3 yaitu implementasi trigger untuk implementasi trigger untuk bagian 3, implementasi trigger untuk audit log. Buat trigger untuk mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam data marketplace. Trigger harus mencatat notifikasi berikut: insert, update, dan data yang dicatat minimal meliputi nama, jenis, waktu, nilai, sama nilai data gitu. Jadi kita perlu membuat tabel yaitu audit log dimana mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita perlu 2 lagi. Nanti kita perlu ID audit log, nanti auto enrollment, ini data sebelum, data sesudah. Kita menggunakan teks saja. Terus kita memerlukan tabel, terus kita perlu waktu, terus operasi. Audit log, auto enrollment, nama tabel, varchar 100. Operasinya varchar saja gak apa-apa karena pasti ada gitu. Teks kita lanjut karena waktunya jangan lupa time.
menggunakan select insert into audit log di bagian maaf gampang lupa. Audit log nama operasi data sesudah itu ya, karena ada data sebelumnya. Data sesudahnya apa ya, oke, nama produk ya, new produk. Insert into produk nama produk mouse. Bagian audit log kita cek. Insert produk kita. Update, kita perlu update. Berarti after update on produk. Berarti kita concat data sebelum kita copy juga, koma v data sesudah. Berarti all ya, karena menggunakan data sebelumnya. Vehicle already exist. Insert jadi dan oke. Berarti cuma nambahin terupdate kan, log after update. After update ya, coba kita update bagian pesanan. Salam all from
ID. Wait. Hop. Set. Udah produk. Set. Nama produk. Nama produk sama dengan mobil. Audit log. Bentar, yang ku update tadi apa kok update semua? Bentar. Aduh, lupa where-nya. Ya maaf, lupa where-nya. Jadi ke update semua yang tadi itu. Terus di bagian triggernya kita lupa ngubah di bagian ini. Audit log, update. Jadi update semua. Tadi lupa where-nya, lupa, maaf. Di bagian mana? Insert, kita lupa ubah update ini. Jadi update semua tadi di bagian sini. Ya ampun. Kita untuk penjelasannya. Jadi update semua. Tadi kan gak pakai where apa gitu. Jadi update semua. Lama berarti update semua di bagian produk ya. Bentar. Aduh. Produk update semua, mohon maaf, kesalahan saya ya. Ke update semua. Terus kita buat lagi delimiter, kita update, kita delete. Berarti ini kalau ini data baru apa data lama ya? Ntar produk audit log, kita jangan lupa di sininya ubah delete. Nah, kita berarti nanti menggunakan ID lah biar tahu. Soalnya tadi ubah semua jadinya. Concat, kita gak usah data sebelum. Oke, data sebelum ya. Data sebelum berarti gak usah data sesudah kan, karena bukan update. Oke, insert produk. Ini after delete. Jangan lupa lagi. Oke, sebelum kita lihat audit log, nama value produk, delete produk, all nama produk. Oke. Jadi kita buat select from produk. Astaga, aku lupa sintaksnya. Astaga. Produk
di delete ya, audit log ada delete nya gitu. Untuk tugas yang atau bagian nomor 4, trigger untuk otomatis update data. Buat sebuah trigger yang melakukan otomatis pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Di bagian saya itu ada pesanan sama pesanan detail gitu. Setiap kali terjadi penambahan data pada pesanan detail di bagian saya, maka maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis berdasarkan transaksi yang ditambahkan gitu. Jadi langsung saja kita membuat triggernya. Select kita buat triggernya sama seperti sebelumnya. Delimiter begin sama end untuk eventnya. Terus kita perlu create trigger. Kita create trigger. Nama triggernya apakan berarti update harga pesanan, total harga pesanan gitu kan. Berarti ini after insert. Nah, ini after insert. Jadi setelah melakukan after insert di bagian on apa? Di bagian apa yang di insert? Bagian pesanan detail gitu. For each row, jangan lupa for each row untuk bagian SQL sini. Terus kita ngasih update pesanan. Kan kita apabila pesanan detail di insert, maka eventnya atau triggernya akan melakukan trigger gitu. Pesanan, update pesanan, ngeset nih di bagian pesanan itu apa? Total harga ya. Total harga sama dengan kita melakukan SQL di sini. Select all from pesanan detail. Kita ubah kan kita mau tahu nih semua harganya, total harganya. Sum, kita ngesum nih. Ngesum apa? Untuk di bagian pesanan detail itu ngesum sub total, where ID pesanan sama dengan new. Jadi buat yang terbaru itu new ID pesanan, where ID pesanan sama dengan new. Kan mau diupdate kan bagian pesanan, ID pesanan mana gitu kan. Itu ID pesanan gitu. Jadi contoh sebelumnya, select all from pesanan where ID pesanan 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya kan harganya 2000 ya. Jadi kalau kita insert into pesanan detail dengan subtotal dengan values
subtotal value nya contohnya 3000 nih. Nah, nanti di bagian yang kita tadi buat itu from pesanan where ID pesanan kemarin 1 2 3 4 5 web tidak nambah. Kita cek dulu triggernya. Wow, eventnya belum muncul, padahal udah aku tambah already exist. Kita lihat dulu apa yang salah. Update pesanan, set harga, zoom subtotal. Sebentar, kita lihat dulu apakah kita salah di bagian mana. Select all from pesanan detail subtotal, harusnya betul ya. Kita delimiter update dan pesanan detail kan, after insert in backend update pesanan, set select subtotal from pesanan detail where ID. Oh, kita lupa ngasih ID-nya untuk select all from insert into pesanan detail. Kita perlu ID pesanan untuk nambahnya. ID pesanan sama subtotal, total value-nya berapa. ID pesanan kan 1 2 3 4 5 ini kan, terus subtotalnya 3000. Nah, ini pasti bener. Select all from pesanan where ID pesanan 1 2 3 4 5 6 5000 gitu. Jadi untuk yang nomor 5, bagian nomor 5 yaitu trigger notifikasi transaksi. Buat trigger yang memberikan notifikasi atau pesanan ketika nilai transaksi melebihi 200.000. Notifikasi berupa penyimpanan pesanan, notifikasi atau pesanan monitoring dan transaksi. Di sini kita buat tabelnya. Kita perlu notifikasi pesanan waktu sama pesan voucher time stamp sekarang 100. Untuk SQL selanjutnya yaitu untuk delimiter
notifikasi ya tadi, notifikasi misalnya si ID pesanan, ID pesanan sama pesan values new titik ID pesanan, kan new ID pesanan kan. Pesannya, oh pesannya kita get pesannya, total pesanan tuh koma new titik ID new total harga, buka lautan besar, total harga. Tadi kalau insert itu pesanan harga values tuh 23. Kita lihat notifikasinya, tuh notifikasinya itu 3 juta gitu. Nah, dari saya sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang menjelaskan, kurang jelas gitu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.